Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan membuat video perbaikan UAS tentang uji hipotesis, yaitu dengan menggunakan uji independen t-test, yaitu tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan, sedangkan kelas kontrol tidak. Jadi, kita akan mengetahui seberapa besar pengaruh dari perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita di sini sudah ada data pretest, post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tetapi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan pada kelas eksperimen ini, kita cukup menggunakan data post-testnya saja. Nah, oke, langsung saja di sini kita copy paste datanya, lalu kita kasih kode 1 untuk post-test kelas kontrol dan 1 lagi untuk post-test kelas eksperimen. Langsung taruh di bawahnya saja dan kita kasih kode 2. Nah, teman-teman, untuk syarat uji hipotesis, syaratnya yaitu data normal dan juga data homogen. Jadi, yang datanya ada yang tidak normal, ada juga yang tidak homogen, tetapi ingin dilanjutkan ke proses uji hipotesis, maka perlu dinormalkan dulu dan juga perlu sedikit dibongkar pada uji homogenitas apabila datanya belum homogen. Oke, langsung saja di sini kita copy paste ke SPSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Nah, selanjutnya di sini di bagian nama, yang pertama kita taruh nilai, yang kolom kedua kita taruh kelas. Kemudian untuk value di kelasnya kita ketik 1, lalu di labelnya kita tulis post-test kontrol. Nah, kemudian klik add, lalu value 2, labelnya kita ketik post-test eksperimen, kemudian add, lalu klik OK. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view, lalu klik analyze, kemudian kita masuk ke compare means, kemudian klik independent sample t-test. Lalu di bagian kelas kita pindahkan ke test variabel, kemudian untuk kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Klik define group, kemudian grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2, kemudian continue. Lalu klik OK. Nah, di sini akan langsung muncul hasilnya, teman-teman. Di sini kita mengetahui apakah perbedaan data post-test kelas kontrol dan eksperimen. Perbedaannya itu sangat signifikan, cukup melihat pada nilai sigmoidnya. Nah, di sini apabila nilai sigmoidnya kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan yang antara kelas kontrol dan kelas eksperimen ini. Perlakuan terhadap kelas eksperimen ini mempengaruhi nilai siswa sehingga menyebabkan nilainya menjadi tinggi daripada nilai pada kelas kontrol yang tidak dilakukan perlakuan apapun. Atau kita juga bisa melihat pada nilai min di sini. Nilai rata-rata untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana nilai kelas eksperimen ini harus lebih tinggi daripada kelas kontrolnya. Nah, jadi apabila nilai min di sini, nilai eksperimen kelas sudah lebih tinggi dan juga nilai sigmoidnya kurang dari 0,5, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah,
Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.